Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, para peserta pelatihan merancang aksi nyata dalam pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar jilid kedua. Hari ini saya akan menjelaskan teknis penugasan, bagaimana caranya membuat tugas yang sesuai dengan ketentuan. Tugas ini menjadi persyaratan bagi Bapak Ibu para peserta, terutama yang mendaftar di jalur umum, karena dalam pelatihan ini tugas ini sebagai bukti bahwasanya Bapak Ibu itu benar-benar mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Jadi tugas ini juga sebagai syarat untuk Bapak Ibu para peserta untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Nah, apa saja teknis penugasan atau ketentuan tugas yang sudah kami tentukan? Nah, yang pertama yaitu tentang ketentuan umum. Jadi peserta itu dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat apabila yang pertama mengisi daftar hadir minimal 3 kali. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mengecek rekap daftar hadirnya apakah sudah memenuhi ketentuan ini. Apabila kurang dari 3 kali, maka Bapak Ibu masih bisa mengisi daftar hadir keempat ini sampai besok. Nah, jadi silakan nanti dicek kembali untuk rekap daftar hadirnya apakah sudah memenuhi minimal 3 kali. Nah, yang kedua syaratnya yaitu mengumpulkan tugas sesuai dengan ketentuan yang sudah kami tentukan. Untuk ketentuan tugasnya nanti akan kami sampaikan apa saja ketentuan yang menjadi persyaratan dalam penugasan. Yang ketiga, batas akhir penumpulan tugas yaitu 16 Maret 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 1 minggu untuk mengerjakan tugas di sela-sela kesibukannya yang lain. Untuk ketentuan tugasnya, yang pertama, tugas ini kami berikan sebagai wujud Bapak Ibu dalam mengimplementasikan pengetahuan yang telah Bapak Ibu dapatkan selama mengikuti pelatihan kemarin dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Apa saja ketentuannya? Yang pertama pastinya berhubungan dengan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu harus membuat dokumen aksi nyata dalam pelatihan mandiri dengan pilihan topik bebas. Nanti Bapak Ibu silakan memilih topik bebas apapun itu topiknya yang ada di dalam pelatihan mandiri. Untuk topik ini nanti silahkan dipilih baik itu dokumen aksi nyata yang sudah pernah Bapak Ibu kumpulkan pada pelatihan mandiri ataupun dokumen aksi nyata yang baru mau akan dibuat terkait topik yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Yang kedua, tentunya sesuai dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kemarin, untuk dokumen aksi nyata ini harus memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam platform Merdeka Mengajar. Biasanya untuk aksi nyata ini berisi materi, kemudian dokumentasi kegiatan, dan jangan lupa untuk memasukkan umpan balik atau refleksi terkait dengan topik pelatihan mandiri yang kita pilih. Yang ketiga, dokumen aksi nyata harus dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva, karena kemarin sudah dijelaskan dan didemonstrasikan oleh narasumber bagaimana membuat dokumen aksi nyata dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi untuk aksi nyata yang akan Bapak Ibu buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang keempat, dokumen aksi nyata harus di-convert ke dalam bentuk PDF. Nah, setelah Bapak Ibu mendesain aksi nyata di Canva dan sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan beserta umpan baliknya, silakan unduh ke dalam bentuk PDF. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan untuk ukuran PDF ini maksimal 10 MB. Nanti apabila sudah diunduh dalam bentuk PDF dan ternyata ukuran dokumennya di atas 10 MB, maka silakan dikompres agar dokumennya nanti di bawah 10 MB. Kemudian nanti kumpulkan pada kantong tugas yang sudah ditentukan. Nanti saya akan demonstrasikan untuk pengumpulan di kantong tugasnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, sertifikat akan kami bagikan bagi peserta yang memenuhi persyaratan maksimal 3 hari setelah batas waktu pengumpulan tugas berakhir. Tadi batas waktu pengumpulan tugasnya 16 Maret 2024.
Berarti sertifikat akan kami bagikan paling lama 3 hari setelah tanggal 16. Bisa juga cepat daripada 3 hari ini. Artinya maksimal 3 hari sertifikat akan kami bagikan bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Nanti persyaratan yang sudah kami berikan tadi. Nah, itulah sedikit tentang panduan tugas dan ketentuan tugas yang menjadi persyaratan dalam pelatihan merancang aksi nyata di pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Belajar untuk yang mendaftar melalui jalur umum. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengumpulkan tugas. Nah, nanti Bapak Ibu ke website kami Guru Pandai 21. Setelah itu ke bagian menu pelatihan. Nah, pilih judul pelatihan merancang aksi nyata dalam pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar Jilid 2. Diklik. Nah, ini alamat yang sama dengan Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Silakan di scroll ke bawah dan cari panduan tugas. Untuk melihat panduan tugas yang sudah saya jelaskan tadi, maka klik di bagian panduan tugas, maka sini muncul untuk panduan tugas. Nah, untuk mengumpulkan tugas, apabila Bapak Ibu sudah selesai membuat dokumen aksi nyata dalam bentuk PDF, kumpulkan di bagian kantong tugas. Nah, yang pertama silakan ini adalah kantong tugasnya. Yang pertama silakan mengisi kode peserta. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan supaya tidak salah dalam mengisi kode peserta ini, dan pastikan kode peserta ini sesuai dengan kode peserta yang sudah kami bagikan sebelumnya, yang Bapak Ibu gunakan dalam pengisian daftar hadir. Apabila Bapak Ibu salah dalam mengisi kode peserta, maka tidak akan tercentang dalam rekap tugas. Sekali lagi diperhatikan untuk kode peserta. Kode peserta ini sangat sensitif supaya jangan ada spasi di depan, di tengah, ataupun di belakang. Karena kalau spasi di belakang, maka itu juga tidak akan terbaca oleh sistem. Nama lengkap, isikan nama lengkap Bapak Ibu, kemudian unit kerja di mana tempat Bapak Ibu bertugas, dan tambahkan file PDF yang sudah diunduh dan dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva di bagian sini. Tambahkan file. Kemudian cari file PDF yang sudah Bapak Ibu. Misalkan saya pilih yang ini, open. Nah, ini ukurannya 5,1 MB ya. Berarti di bawah 10 MB. Ini bisa di-upload di kantong tugas. Setelah itu ketik kirim, maka akan tersimpan di rekap penugasan. Nah, untuk mengecek verifikasi tugas, silakan klik di bagian sini. Kemudian di sini di bagian TA ini artinya tugas akhir, maka di sini nanti ada bagian keterangan. Apabila keterangannya hijau, maka itu berarti sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, ini sudah ada beberapa yang mengumpulkan tugas. Nanti akan kami periksa apakah sudah sesuai dengan ketentuan tugas yang sudah kami berikan. Apabila sudah sesuai, maka kami akan beri keterangan warna hijau. Oke, baik Bapak Ibu, demikian untuk tata cara mengumpulkan tugas dan membuat penugasan. Semoga melalui video singkat ini Bapak Ibu bisa memahami alur bagaimana membuat tugas yang sesuai dengan ketentuan yang sudah kami tetapkan. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.